Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shelly yang Biasari. Nama saya Sapa Sera. Kami dari kelompok 2C. Di sini kami akan membawakan cerita tentang Kiai Hajar Dewantara. Lebih baik tak punya apa-apa tapi senang hati daripada beriman harta namun tak bahagia. Terlahir di keluarga bangsawan, tempatnya putra GPH Sajaningrat dan cucu Pakulam 3, Wardi Jayaningrat tak kesulitan meratus pendidikan. Bermula dari SD Negeri School atau ELS, ia lantas diterima belajar di School Tot Opleiding van Inlandsaarsen atau Scovia, sekolah dokter Bumi Putra. Namun, ia urung lulus dan menjadi dokter karena sakit. Wardi langsung berkiprah di dunia jurnalistik dari Tomo, Medan Java, dan Express, Petesan, Hindia, Kaumueda, Fajar Timur, dan Puesara adalah beberapa media yang pernah menjadi pelabuhan karirnya. Pada saat bersamaan, ia pun berkiprah di dunia politik. Sempat bergabung dengan Budi Utomo, ia bersama Dewes Dr. dan Der Cipto Mangunkusumo lantas mendirikan Indisat pada 25 Desember 1912. Karena pena yang tajam dan kiprah politiknya, dia memutuskan menanggalkan gelar kebangsawannya dengan mengganti nama menjadi Kiai Hajar Dewantara. Pada umur 40 tahun tersebut dimusuhi pemerintah kolonial Belanda. Bersama dua sahabatnya, sesama pendiri Indisat, Kiai Hajar dijatuhi hukuman tanpa proses pengadilan. Mereka harus menjalani masa pembuangan. Atas hukuman itu, ketiganya mengajukan permohonan untuk dibuang ke Belanda, bukan tempat terpencil di negeri sendiri. Pada 1913, pemerintah kolonial Belanda menyetujui hal itu. Selama 5 tahun, Kiai Hajar menjalani masa pembuangan di negeri Angin. Kesempatan itu digunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran hingga akhirnya Kiai Hajar Dewantara mendapatkan erupsi akte yang memungkinkannya mendirikan lembaga pendidikan. Itulah titik balik perjuangan Kiai Hajar. Sepulang ke tanah air, dia mendirikan perguruan taman siswa pada 1922. Perjuangan penanya pun bergeser dari masalah politik ke pendidikan. Tulisan-tulisan itulah yang dia dilantas menjadi dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Saat Indonesia merdeka, ia pun dipercaya menjabat Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Berkat perjuangan dan komitmennya terhadap pendidikan, Kiai Hajar mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada 1957. 2 tahun berselang, tepatnya 28 April 1959, Kiai Hajar meninggal dunia dan dimakamkan di Yogyakarta. Bagi seorang petinggi negeri, kenikmatan duniawi bukanlah hal yang sukar untuk dirasakan dan didapatkan. Pesta besar usai pelantikan sebagai pejabat adalah hal lumrah dari sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang diembankan. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Kiai Hajar Dewantara. Setelah ditetapkan menjadi orang yang pertama menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kiai Hajar pulang larut malam. Tak ada pesta atau makan besar istimewa yang menyambut kedatangannya. Bahkan, kesadar lauk pauk pun tak tersedia di meja makan. Nyai Hajar lantas menyuruh salah satu anak mereka saat untuk membeli mie godong atau rebus di pinggir jalan. Makan malam dengan menu sebatang mie rebus untuk sekeluarga itu pun tidak masalah. Bagi Kiai Hajar itu bukan masalah besar. Meski berasal dari keluarga bangsawan, kesederhanaan memang telah menjadi bagian seperti terpampang di Museum Sumpah Pemuda. Kiai Hajar pernah berujar, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia, namun yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku. Lahir maupun batin, aku tak pernah mengorok kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku." Sekian cerita yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum